Salam, selamat malam, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini, mari kita bersama-sama datang untuk menghampiri Tuhan. Saya ajak kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan melawat kita dimanapun kita berada. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, Engkau melihat kerinduan kami Tuhan malam hari ini. Kami bawa setiap keperluan kami. Kami bawa setiap pujian penyembahan kami. Kami bawa korban syukur kami di hadirat-Mu malam hari ini Tuhan. Kami undang Roh Kudus. Kami undang Roh-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu turun atas kami. Menaungi kami. Memberikan sukacita. Memberikan kedamaian bagi kami. Umat-umat-Mu. Pimpinlah kami dari awal sampai akhir. Dan bila kami ditenggelamkan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Tidak ada yang lebih indah selain kami ada dalam hadirat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang baik, Allah kami yang kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu, oh Kaulah dambaan hatiku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Mari jemaat Tuhan, naikkan pujian ini. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu
selalu ku rindu menikmati Engkau dalam hadirat-Mu, oh Yesus. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Engkau yang kami inginkan Tuhan. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Engkaulah kerinduan kami malam hari ini Tuhan. Sungguh Engkau yang kami perlu malam hari ini. Kami mau menikmati Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Dan bila sukacitamu yang dari sorga turun atas kami, memenuhi setiap hati kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan kita malam hari ini, kita serahkan semua kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan ada di tengah kita. Saya percaya Tuhan ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama punya kerinduan yang besar. Lewat pujian dan penyembahan kita, lewat pengagungan kita, kita mengagungkan, kita memuji, kita menyembah Tuhan Allah kita yang besar. Mari sama-sama saya mengajak kita membaca firman Tuhan. Saya bacakan di dalam Ibrani pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini satu firman Tuhan yang tentunya menguatkan saya dan saudara. Dan kita harus percaya. Jelas sekali katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Tuhan gak akan biarkan saya dan saudara. Tuhan tidak akan tinggalkan saya dan saudara. Tapi juga harus perhatikan kalimat sebelumnya. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Mungkin hari-hari ini karena dampak di pandemi. Banyak orang yang sudah berusaha selama sekian tahun karena dampak atau impact dari pandemi yang Bapak Ibu Saudara hadapi. Sampai hari ini. Sehingga yang dipusingkan di dalam kehidupan saya dan saudara tidak dapat dipungkiri adalah masalah uang. Masalah kebutuhan hidup. Karena mungkin nggak cuma cukup 1 bulan, mungkin sudah setahun lebih. Bapak Ibu Saudara tidak bekerja. Bapak Ibu Saudara mengalami banyak pengurangan-pengurangan. Sedangkan kebutuhan hidup, kenyataannya semakin besar. Itu sebabnya firman Allah katakan, janganlah kamu menjadi hamba uang. Sekalipun kebanyakan orang berkata bahwa kalau tidak ada uang bagaimana hidupku bisa tenang. Karena kalau tidak ada uang tidak ada kekuatan. Kalau tidak ada uang semua tidak tercukupi. Bagaimana saya bisa tenang?
Bapak Ibu Saudara, saya ingat ada satu pujian walaupun ini dalam bahasa Inggris bahwa dikatakan, there is power in the name of Jesus. Ada kuasa, ada kekuatan dalam nama Yesus. Tapi mungkin orang kebanyakan yang ada dalam dunia, there is power in the money, dalam uang. Uang. Banyak orang mengatakan, wah, uang itu punya kekuatan, uang itu ada kuasa. Ada sesuatu yang bisa menggerakkan kita mencukupkan kita. Itu sebabnya dalam Ibrani pasal 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang. Tapi bagaimana kita bisa mengendalikan uang? Oleh karena kuasa Tuhan yang besar, oleh karena penyertaan Tuhan yang kita percaya akan janji Tuhan, sehingga kita benar-benar ditenangkan, diberikan sukacita, didamaikan. Karena kalimat aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mungkin kecewa dengan hidup, kalau Bapak Ibu Saudara lelah dengan perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara, sehingga kadangkala tidak sedikit Bapak Ibu Saudara menyalahkan Tuhan. Tuhan gak perhatikan saya, Tuhan gak tolong saya, Tuhan sudah tinggalin saya. Kalau saya boleh ceritakan Bapak Ibu Saudara, saya punya anak masih kecil. Setiap kali saya mau tuntun anak saya gandeng anak saya. Entah itu waktu mau nyebrang, atau mungkin dalam sebuah perjalanan, saya lagi jalan santai dengan anak saya, bahkan mungkin di depan rumah. Saya sudah wanti-wanti, Dedi gandeng ya, gak mau, berusaha lepasin. Dia berusaha bergerak sendiri, dia berusaha untuk lari sendiri. Dan apa yang terjadi? Dia jatuh. Ini hanya sebagai satu perenungan buat kita semua. Mungkin ada saatnya, ada kalanya kita juga seperti apa yang saya ceritakan, di mana waktu saya berusaha menggandeng anak saya. Bapa yang di sorga berusaha menuntun, menggandeng dan tidak mau melepaskan kita. Tapi kita berusaha untuk melepaskan diri. Karena apa? Aku bisa kok Tuhan. Aku bisa. Aku mau bergerak sendiri. Biarlah kehendakku yang jadi. Padahal kita diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ketika dari doa-doa, bahkan doa Bapa kami, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kehendak-Mu yang jadi. Sehingga Tuhan yang menuntun saya dan saudara. Kita gak sadar, kita sendiri yang melepaskan dari tangan Tuhan. Karena jelas sekali katakan firman Allah, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, masih ada persoalan yang belum selesai. Bagaimana Bapak Ibu Saudara masih punya kerinduan untuk memulihkan keadaan ekonomi Bapak Ibu. Dampak daripada pandemi yang mengganggu setiap aspek kehidupan, pekerjaan, usaha, apapun Bapak Ibu Saudara. Hampir seluruhnya terdampak. Tidak dapat dipungkiri. Tapi mari kita mengintrospeksi. Mungkin juga kesalahan kita. Mari jangan terburu-buru, Tuhan gak tolong saya. Tuhan udah tinggalin saya. Tuhan udah lepaskan saya. Tuhan gak mau pegang saya lagi. Tidak. Pegang janji firman Tuhan ini. Bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara. Yakini bahwa Tuhan tidak meninggalkan dan membiarkan Bapak Ibu Saudara. Dia tahu kalau mungkin hari ini engkau perlu pekerjaan. Tuhan tahu kalau hari ini engkau mengalami kesesakan. Tuhan tahu kalau hari ini engkau ingin mengalami kesembuhan, pemulihan dalam hubungan keluargamu. Tuhan juga tahu apapun keberatan-keberatan Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan lagi firman Allah dalam Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Banyak sekali janji-janji Tuhan di mana Tuhan tidak meninggalkan saya dan saudara.
banyak janji-janji Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara kembali kepada firman Allah, bahwa Tuhan itu setia, tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Kalau engkau kecewa dengan caranya Tuhan membawa Bapak Ibu Saudara, memperhatikan Bapak Ibu Saudara, salah besar. Tapi mari kita mau bercermin, Tuhan, kalau ada yang keliru, ampuni aku. Kalau aku kurang percaya, ampuni aku. Aku mendengar firman-Mu dan aku diteguhkan kembali bahwa Tuhan tidak tinggalkan aku. Tuhan tidak biarkan aku. Bapak Ibu Saudara, sekali waktu saya ngobrol dengan istri saya. Karena firman Allah itu jelas tuh, Tuhan itu memperhatikan sampai rambut kita jatuh berapapun. Kalau saya boleh cerita, karena istri saya rambutnya adalah rontok, sehingga sampai ngomong sama saya, apakah juga tahu Tuhan tahu kalau rambutku rontok? Ya, Tuhan tahu. Seberapa helai setiap hari waktu engkau menyisir rambutmu, dan ada yang beberapa helai rambutmu rontok jatuh ke lantai, Tuhan tahu. Bapak Ibu Saudara, demikian kehidupan saya dan saudara, apapun yang Bapak Ibu Saudara alami, keberatan, kelelahan dalam perjalanan hidupmu, mari kita mau datang kepada Tuhan. Jelas firman Allah berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Artinya apa? Ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Ada sesuatu yang membuat takut. Ada sesuatu yang membuat keberadaan apa yang kita sudah baca dalam Ulangan 31 bahwa membuat gentar, membuat bimbang. Tapi firman Allah datang kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Ada ancaman, ada sesuatu yang mengganggu keberadaan Yosua. Bapak Ibu Saudara, ancaman apapun yang berusaha mengganggu, entah mengganggu penghidupanmu, entah mengganggu ekonomimu, entah mengganggu selama ini usahamu, sehingga udah pekerjaan Bapak Ibu Saudara, usaha Bapak Ibu Saudara tidak seperti masa-masa yang lalu. Tapi mari, jangan melihat ke belakang. Kita percaya kepada rencana Tuhan, bahwa Tuhan akan memulihkan kita seluruhnya. Semua, bagi kita yang tetap percaya dan menaruh harap kepada Tuhan. Itu sebabnya malam hari ini, saya mau mengajak kita semua, datang dan kita mau kejar hadirat Tuhan. Datang kita mau kejar hadirat Tuhan. Apapun keperluan Bapak Ibu Saudara hari-hari ini, malam hari ini, tanggalkan segala seluruhnya yang bersifat mungkin materi, yang bersifat mungkin itu sesuatu yang memuaskan daging. Kenapa tadi ada dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang. Bahkan kalau dalam versi bahasa Inggris, Bapak Ibu Saudara, jangan kita fokus atau terobsesi kepada hal-hal yang material, perkara-perkara dunia yang memuaskan daging kita. Memang tidak dipungkiri kita perlu itu semua. Tapi Tuhan mau supaya kita percaya, hei anakku, aku perhatikan kamu. Hei anakku, aku gak tinggalin kamu. Hei anakku, aku gak biarin kamu. Aku mengasihi kamu. Aku mengasihi engkau. Kalau engkau lelah, sadarkah bahwa aku yang menggendongmu. Aku yang mengangkatmu. Aku sudah siapkan tempat yang baik. Aku tahu kelelahanmu. Aku akan buka jalan buat setiap kesulitan-kesulitan, entah dalam keluargamu, entah dalam pekerjaanmu. Mari Bapak Ibu Saudara,
Malam hari ini saya hanya mau fokuskan kita datang menyembah Tuhan. Kita mau lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kita mau pandang kebaikan Tuhan, bukan mendengar hal-hal yang tidak baik. Haleluya. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mari pandang Dia, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Tidak ada perkara yang lain selain kita mau dekat dengan Tuhan. Karena ketika kita memuji, menyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan memandang dan menikmati kebaikan Tuhan. Sekalipun di sekitar kita, mungkin di belakang kita, ada hal-hal yang tidak baik. Tapi kebaikan Tuhan akan meruntuhkan segala sesuatu di sekitar kita apa yang tidak baik. Tuhan akan pulihkan, semua akan menjadi baik. Mari datang memuji, menyembah Tuhan. Dan sama-sama kita katakan di depan Tuhan, dekat padamu ya Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Haleluya. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa rinduku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu
mau pandang Engkau, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Biarlah hadirat-Mu Tuhan membawa, kami bawa kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, katakan di hadapan Tuhan, kami mau pandang Engkau, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa penyembahan kami Tuhan di hadirat-Mu. Wah, sembahku menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya. Kami mau kejar hadirat-Mu, kami mau pandang Engkau, Tuhan yang baik, Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup. Engkau sanggup melakukan lebih dari yang dapat kupikirkan dan doakan. Kami percaya, kami percaya kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Biarlah Tuhan, mata jasmani kami ketika melihat hal-hal yang tidak baik di sekitar kami, kami tidak dilemahkan oleh semuanya itu. Karena mata rohani kami, mata iman kami tertuju kepada Engkau. Kami mau memandang kebaikan-Mu, kami mau memandang kebesaran-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau selalu ada buat kami. Seperti firman-Mu malam hari ini Tuhan. Oh Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan keluarga-keluarga kami. Tuhan memperhatikan kami pribadi lepas pribadi. Buat kami percaya dengan cara dan waktu-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Engkau ada, Engkau ada. Engkau menolong kami, Engkau mengasihi kami. Haleluya. Sungguh Tuhanlah jawaban, amin, dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan, amin, di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Oh, Tuhan takkan tinggal diam. Ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada, Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam. Ku dibiarkan sendiri. Mari sama-sama katakan, sungguh Tuhanlah menara. Sungguh Tuhanlah menara, amin, dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Oh, Tuhan takkan tinggal diam. Ku tak dibiarkan sendiri. Oh, Tuhan ada. Pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam. Ku tak dibiarkan sendiri. Oh, kami percaya kepadamu. Oh Tuhan, Engkau yang memegang hidupku. Oh Yesus, Engkau yang menuntun langkah-langkah hidupku. Ku aman bersamamu.
Yesus menara perlindunganku. Yesus, Engkau sukacitaku. Engkau pengharapanku. Kau tak pernah tinggalkanku. Kau tak pernah biarkanku berjalan sendiri, berjalan sendiri. Kau pegang tanganku. Damai-Mu Tuhan, ketenangan-Mu Tuhan memenuhi hatiku. Oh Yesus. Haleluya. Mungkin engkau merasa hari-hari ini hidupmu serasa gelap, kehilangan sandaran, kehilangan penghasilan, kehilangan keuntungan. Tapi saya mau katakan malam hari ini, jangan sampai engkau kehilangan Yesus. Jangan sampai engkau kehilangan hadirat-Nya. Dia sumber kehidupanmu. Dia yang menjamin hidupmu. Dia masa depanmu. Dia juga tempat perteduhanmu. Dialah pertolonganmu. Firman Tuhan juga jelas apa yang dapat dilakukan oleh manusia. Apa yang dapat dilakukan oleh manusia? Kita tadi sudah baca bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Tuhan adalah penolong Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini kita dengar firman Tuhan. Barang siapa percaya, mengimani hari ini, malam ini engkau ditolong Tuhan, katakan amin. Bagi siapa yang percaya, ya Tuhan, aku ditolong oleh Engkau malam ini. Aku diberikan kekuatan. Aku diberikan peneguhan-peneguhan. Aku diberikan pencerahan demi pencerahan di dalam hidupku, keluargaku, usahaku, pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Masakah engkau akan membandingkan harta kekayaan, emas, perak, apapun yang Bapak Ibu Saudara mungkin cari hari-hari ini dengan hadirat Tuhan. Dan Tuhan dikalahkan oleh semuanya itu. Tuhanlah segala-galanya. Tuhan Yesus segala-galanya dalam hidupmu. Dia dapat memberikan semuanya. Tapi mari datang. Datang bukan hanya mencari tangannya, tapi benar-benar pribadinya kita temui. Kalau kita benar-benar mendapati Tuhan, apa yang Tuhan pegang, apa yang Tuhan miliki, itu akan menjadi bagian saya dan saudara. Jelas sekali firman Allah malam hari ini. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan ada dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dia hadir. Bahkan apa yang kau pikirkan malam hari ini, Tuhan tahu.
Kalaupun engkau sudah tidak sungguh-sungguh dan engkau kecewa sama Tuhan, Tuhan juga tahu. Tapi mari kita mau datang kepada Tuhan, kepada satu pribadi yang dapat memulihkan keadaan Bapak Ibu Saudara. Datang kepada Tuhan. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Dia tahu Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia siap memberkati, Dia siap memulihkan, Dia memberikan jalan keluar atas hidupmu, atas persoalanmu. Tak dibiarkan sendiri. Oh, Tuhan ada, Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan sendiri. Oh, ku tak dibiarkan sendiri. Kasih setiamu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, itu menjadi bagian kami Tuhan. Haleluya. Engkau sanggup Tuhan, sanggup memulihkan keadaan kami, sanggup menjaga kami. Oh, Engkau pasti menolong, Engkau pasti menyembuhkan, Engkau pasti memberkati. Oh, keadaan kami. Haleluya. Oh, Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, Yesus. Kalau engkau percaya bahwa Tuhan bertanggung jawab atas hidup saya dan saudara sebagai milik Tuhan yang dikasihi, yang disayang oleh Tuhan, percaya Dia akan lakukan. Dia akan lakukan segera untuk memulihkan keadaan kita.
percaya dengan waktunya Tuhan. Kalau engkau masih mengalami proses di mana Tuhan masih mau membentuk kehidupanmu, kehidupan kita, percaya bahwa Tuhan ada. Tuhan mengasihi. Tuhan mau menyatakan sesuatu. Tentunya perkara-perkara yang baik. Jangan menolak kalau Tuhan masih mau memproses kehidupanmu. Percayalah kepada prosesnya Tuhan, waktunya Tuhan, masanya Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong saudara. Kita tidak bisa mengukur bagaimana cara pikir Tuhan dengan pikiran kita. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, biarkan kita mengalir bersama dengan skenarionya Tuhan. Dengan caranya Tuhan membawa hidup saya dan saudara. Kita akan dibawa oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah siapkan masa depan yang baik, Tuhan akan nyatakan itu. Kalau Tuhan sendiri katakan, aku tidak akan tinggalkan dan aku perhatikan, aku tidak akan mengabaikanmu, Tuhan tidak akan lakukan itu. Tuhan akan menjaga hidupmu. Haleluya. Haleluya. Ya Yesus. Kami percaya Tuhan dengan cara dan waktu-Mu. Kami percaya Tuhan kebesaran-Mu akan sanggup memulihkan kami. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini mari kita mau bersatu hati, kita akan berdoa. Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara? Hari-hari ini engkau bergumul dengan keadaan ekonomimu yang semakin surut. Engkau bergumul dengan kondisi keadaan keluargamu, mungkin diambang kehancuran. Engkau
engkau bergumul dengan usahamu mungkin hampir bangkrut. Dan engkau tidak tahu apalagi yang harus akan kau kerjakan. Semakin engkau ditekan, semakin engkau ada dalam satu kesusahan, kesesakan di titik yang paling dalam. Di saat itulah engkau bangkit, engkau kejar hadirat Tuhan, engkau mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Ini aku Tuhan, aku milik-Mu, aku milik-Mu ya Tuhan. Aku percaya Engkau bertanggung jawab atas hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengalami pemulihan atas rumah tanggamu, atas keluargamu, usahamu, pekerjaanmu, mari, bukan manusia-manusia di sekitarmu, atau mungkin kau melihat ada orang-orang hebat yang seolah-olah bisa membantumu. Jangan kau samakan Tuhan dengan mereka. Mari engkau yang percaya dengan cara dan waktunya Tuhan. Mari kita kembali, kita mau kejar hadirat Tuhan. Biarkan Tuhan yang berkarya atas hidup saya dan saudara. Mari kita berdoa, angkat tanganmu. Bapa di sorga, Engkau Allah yang kekal, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang kami percaya. Tuhan, Engkau sanggup melakukan lebih dari apa yang dapat kami minta malam hari ini. Tapi kami mau belajar berserah, kami belajar menaruh harap. Bukan hanya malam hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Kami sebagai milik-Mu ya Tuhan. Kami mau tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan tidak pernah mengabaikan kami. Justru Tuhan memperhatikan kami. Apapun keluh kesah kami, apapun Tuhan segala pergumulan kami, Engkau melihat umat-umat-Mu Tuhan malam hari ini. Mereka yang mengangkat tangan, mereka yang dalam penderitaan, mereka yang terpuruk, mereka yang kehilangan banyak hal. Biarlah Tuhan Kau hiburkan mereka, Engkau tolong mereka, sehingga Engkau hadir di tengah-tengah keluarga, Engkau hadir ada di dalam hidup mereka pribadi lepas pribadi. Tolonglah mereka Tuhan, kami percaya malam hari ini. Kami percaya Tuhan ada kuasa yang besar, ada kuasa yang menghadirkan pergerakan-pergerakan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ada kuasa yang besar yang menghadirkan mujizat. Ada kuasa yang besar yang menghadirkan ada perubahan-perubahan lebih baik yang Tuhan kerjakan. Entah atas usaha umat-Mu, pekerjaan umat-Mu. Ada Tuhan mungkin pekerjaan-pekerjaan yang baru. Ada usaha-usaha yang baru. Ada pemulihan dalam membangun sebuah hubungan. Entah hubungan bisnis, hubungan rumah tangga. Oh Tuhan, ada relasi-relasi yang dipulihkan Tuhan. Bisnis-bisnis yang dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami tidak dipengaruhi atau dikuasai oleh keadaan kami Tuhan, tapi hidup kami ditentukan oleh perkataan-Mu. Hidup kami ditentukan oleh firman Allah yang menghidupkan kami, yang memberikan harapan, yang memberikan masa depan. Tuhan, pulihkanlah ekonomi umat-umat-Mu. Pulihkanlah ekonomi umat-umat-Mu Tuhan. Pulihkanlah keluarga-keluarga yang ada. Apapun yang menjadi keperluan umat-Mu, Engkaulah penyedia kami yang sempurna. Engkaulah Bapa kami yang baik. You are good provider. Engkau penyedia yang luar biasa Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Penyediaan-Mu sempurna. Oh haleluya, kami percaya itu Tuhan. Dan kami percaya pertolongan-Mu tidak terlambat. Jangan takut umat-umat Tuhan. Kalau engkau mungkin di deadline, ada yang harus engkau bayar, ada yang harus engkau penuhi, percayalah Tuhan yang akan memberikan kemenangan, kelepasan, pemulihan atas ekonomimu. Haleluya.
Siapakah Tuhan dan dengan siapa dia dapat dibandingkan? Ora mashikanata kayaralaba yashikaralabalabata. Tuhan sanggup dan dia besar. Dia berkuasa dan dia berdaulat. Dia mengatasi segalanya. Engkau takut untuk menghadapi orang-orang di sekitarmu. Lihat firman Allah, apa yang dapat dilakukan manusia atas hidupmu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang berdaulat atas hidupmu. Dia yang menjamin hidupmu. Dia yang memelihara hidupmu. Dimanapun engkau berada. Haleluya. Haleluya Yesus, kami percaya. Kami percaya Tuhan pertolongan-Mu. Tuhan pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat Tuhan. Haleluya. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu Yesus. Engkau buat segalanya baik Tuhan. Engkau buat segalanya indah Tuhan. Kami akan melihat betapa hebat kuasa-Mu. Betapa heran Tuhan Engkau segala perbuatan-Mu. Dan hati kami menjadi tenang karena Tuhan ada bersama dengan kami. Hati kami menjadi tenang sebab kami berjalan bersama dengan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Malam hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati, kami berdoa buat bangsa negara kami. Kami masih menghadapi pandemi. Bahkan PPKM diperpanjang Tuhan. Masih ada batasan-batasan di mana kami bersosialisasi. Tuhan, biar itu semua tidak mengurangi semangat kami. Rasa lapar haus kami akan hadirat-Mu. Engkau tetap hadir di rumah-rumah. Itu sebabnya kami bersehati malam hari ini. Pulihkanlah negeri kami Indonesia. Berkatilah negeri kami Indonesia Tuhan. Banyak hal yang harus dipulihkan. Lewat wakil-Mu ya Tuhan. Kepanjangan tangan-Mu, yaitu pemerintahan yang ada. Supaya Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kebijaksanaan. Supaya pemerintahan pusat yang ada bahkan sampai ke daerah
di kota-kota, bahkan kota di mana kami tinggal, kami melayani, kami membangun usaha, kami beraktivitas, kami bekerja Tuhan. Sektor usaha, setiap bidang Tuhan, di kota kami, di negeri kami, pulihkanlah, pulihkanlah, pulihkanlah. Biarlah roh-Mu, Roh Kudus, memenuhi negeri kami. Roh Kudus memenuhi kota kami. Roh yang memulihkan, roh yang memerdekakan. Roh Kudus, haleluya. Berkatilah Tuhan bangsa kami, kota kami, sehingga kami juga dapat menikmati dampak daripada campur tangan Tuhan atas bangsa kami, kota kami Tuhan. Tuhan Yesus, buat pelayanan pekerjaan Tuhan, dimanapun berada, gereja-gereja yang masih melakukan dan mempersiapkan ibadah secara online, baik live streaming, Tuhan tolong kami semuanya, sehingga lewat aplikasi atau media sosial, tidak hanya kami mempersiapkan satu pertunjukan yang ditonton oleh publik, tapi benar-benar kami mempersiapkan ada satu ibadah yang menghadirkan Tuhan, sehingga jemaat Tuhan menikmati Tuhan dan ada kuasa yang bekerja memulihkan umat-umat-Mu. Ada kabar-kabar baik yang disampaikan dan di sana ada kuasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus untuk memulihkan umat-umat-Mu Tuhan. Berkatilah, pakai setiap gereja-gereja, rumah-rumah ibadah menjadi tempat pemulihan, menjadi tempat Tuhan di mana dapat menyampaikan kabar baik. Doa kami Tuhan, biarlah kiranya kami boleh kembali Tuhan beribadah secara onsite. Secara onsite kami boleh bertemu, berkumpul bersama, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang atur semuanya. Kami hanya percaya berserah kepada Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Sekali lagi kami percaya bahwa Tuhan tidak tinggalkan kami. Tuhan tidak biarkan kami bergumul sendirian. Tuhan tidak biarkan kami berjuang sendirian. Kami akan berkarya, kami akan melayani, kami akan bekerja bersama-sama dengan Tuhan, membawa pikiran-Mu Yesus, membawa hati-Mu Yesus, membawa perkataan-perkataan-Mu Yesus, sehingga apa yang ada yang keluar dari hidup kami adalah Engkau, adalah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur malam hari ini kami dapat menikmati hadirat-Mu. Berkati seluruh umat-Mu, berkati hamba-hamba-Mu, kami seluruhnya sebagai milik kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya diberkati Tuhan malam hari ini berkata, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.